Rabbil alamin. Panggilan ini sedang direkam. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fahayakumullah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali. Selamat bergabung kembali kepada ikhwah wal akhwat fillah, a'azzanillah wa iyyakum. Pertama-tama saya ucapkan taqabbalallahu minni wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun semoga kita semuanya dalam keadaan baik, sehat, penuh keberkahan. Kullu amin wa antum ilallahi aqrab. Setiap tahun semoga kita semuanya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alana Allahu minal a'idina wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala serta bertaubat kepadanya setiap waktu, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa atau masuk dalam golongan pemenang faizin baik di dunia maupun di akhirat kelak dengan surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Para mahasiswi ikhwah wal akhwat, pada mata pelajaran atau mata kuliah kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah akidah ya, atau tauhid. Pembahasan kita adalah tentang pembahasan tentang tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Tauhid terbagi menjadi 3 macam seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan pertama. Tauhidul asma was sifat telah kita pelajari, dan kali ini kita akan membahas tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tsaniyan tauhid ar-rububiyah, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah ifradullahi azza wa jalla bi af'alihi huwa, ya, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatannya, ya, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah ini ada 3 rukun atau af'aluhu huna. Af'aluhu, perbuatan-perbuatan Allah ini ada 3 makna. Yang pertama adalah al-khalqu wa rizqu wa tadbir. Ya, penciptaan, pemberian rezeki, pengaturan likulli syu'unil khalq, terhadap semua urusan-urusan makhluk. Al-khalq, al-rizq, wa tadbir. Kemudian makna yang kedua atau rukun yang kedua adalah al-milku, ya, atau al-mulku, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh apa yang ada di al-kaun, alam semesta ini. Yang ketiga adalah as-siyadah wal amru wan nahyu wat tasyri'. Kedaulatan, ya, as-siyadah atau supremasi, wal amru, ya, dan juga perintah, wan nahyu, larangan, dan juga tasyri', pensyariatan. Ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-khalqu wa rizqu wa tadbir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh." Katakanlah, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan dari bumi. Amma yamliku sam'a wal absar, ataupun siapa yang memiliki pendengaran dan memiliki penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapa yang mengeluarkan kehidupan dari benda-benda mati atau mematikan dari benda-benda hidup. Wa man yudabbirul amr, dan siapa juga yang
mengatur segala urusan. Fasayaquluna Allah, maka mereka, ya, kaum musyrikin pada zaman dahulu akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana ada beberapa mazahir, ya, atau bentuk-bentuk indikasi-indikasi kesyirikan dalam perkara ini. Ya, di antaranya adalah ingkar wujudillah, mengingkari wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, kahali al-mulhidin, sebagaimana bentuknya atau keadaannya orang-orang ateis, wal mariskiyin, ya, orang-orang komunis, wa min qablihim, dan sebelum mereka semuanya, Fir'aunu atau Fir'auna wan Namrud, Fir'aun dan Namrud, yang mana mereka berdua mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun pada zamannya Nabi Musa dan Namrud pada zamannya Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Kemudian juga termasuk syirik di dalam makna ini adalah al-isyraku fil khalqi awir rizqi wat tadbir. Syirik, mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini bahwasanya di sana ada pencipta lain selainnya, pencipta lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau pemberi rezeki lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau pengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan di beberapa hari yang lalu terdengar bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus meminta izin, ya, kepada wali kutub, katanya. Ini jelas keyakinan yang salah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha di atas segala sesuatu, dan segala perkara di langit dan bumi ini hanya atas kehendaknya. Selanjutnya, al-milku likulli ma fil kaun, ya, kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh apa yang ada di semesta ini, al-kaun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah juga berfirman, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di tangannya lah kerajaan atau kepemilikan seluruh alam semesta ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha di atas segala sesuatu. Allah maha mampu di atas segala sesuatu. Allah juga berfirman, dan orang-orang yang kalian sembah, ya, kalian berdoa kepada mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu, mereka tidak memiliki min qitmir, tidak memiliki kulit tipis yang ada di biji kurma, qitmir. Ya, bahkan dalam sebuah hadis, fal yakhluqu dzarratan, cobalah mereka untuk menciptakan sebuah semut, au habbatan, atau menciptakan sebuah biji, yang mana dari biji-biji itu dapat keluar berbagai macam pohon dari tanah, au yakhluqu sya'irah, atau bahkan sebiji gandum, ya, maka mereka tidak akan mampu melakukannya, karena al-milku adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah menjelaskan bahwasannya orang-orang yang kalian sembah, yang kalian berdoa kepada mereka, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan menciptakan bahkan sebuah kulit tipis yang ada di biji kurma. Kalau antum makan kurma kemudian mengeluarkan bijinya, dan di sana ada seperti kulit tipis, ya, itu namanya qitmir. Ya, bahkan para malaikat, para nabi, dan para makhluk-makhluk Allah lainnya yang biasanya disembah atau diminta selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidaklah mampu untuk menciptakan seperti kulit tipis ini. Kemudian
di antara bentuk-bentuk kesyirikan dalam hal ini ya adalah Fir'aun. Ya, seperti Fir'aun yang mana ia mengingkari kepemilikan Allah Subhanahu wa taala wa nasaba al-milka li nafsih, dan ia menisbahkan kepemilikan kerajaan itu adalah kepada dirinya sendiri. Ya Allah, Fir'aun mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam menceritakan Fir'aun, "Alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti." Bukankah milik kepemilikan Mesir ini, kota ini adalah milikku, dan juga sungai-sungai ini berjalan di bawahku. Ini adalah perkataan Fir'aun yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga i'tiqadu anal insana hurrun fi qabuli syar'illahi awradahu. Ya, meyakini bahwasannya manusia itu bebas dalam menerima syariat Allah Subhanahu wa taala atau menolaknya, au raddihi. Fahadha inkarun limilkillahi li nafsil insan. Maka ini adalah pengingkaran kepemilikan Allah Subhanahu wa taala terhadap jiwanya manusia. Jadi tidak boleh kita atau seseorang meyakini bahwasannya manusia itu bebas menjalankan syariat atau tidak. Itu kan hak-hak manusia, hak-hak asasi. Ini tidak boleh. Kita sebagai orang muslim yang sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala harus menerima syariat yang telah Allah gariskan dan telah Nabi sallallahu alaihi wasallam bawakan. Selanjutnya, makna yang ketiga atau rukun yang ketiga adalah as-siyadah, ya, kedaulatan atau supremasi, wal amru wan nahyu wat tasyri'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalq wal amr." Ketahuilah bahwasannya penciptaan dan juga perintah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam." Mereka menjadikan ya ahbarahum, ulama-ulama mereka, ya uskup-uskup mereka, wa ruhbanahum, dan juga ahli ibadah mereka, arbaban sebagai Rabb, sebagai Tuhan-Tuhan, min dunillah dari selain Allah Subhanahu wa taala, wal masih ibn Maryam, dan juga menjadikan Masih ibnu Maryam seperti itu pula. Ya. Di sini di antara bentuk-bentuk kesyirikan dalam hal ini adalah musyriki al-Arab amanu bi awwali ma'nayaini min ma'ani rububiyyah wa kafaru bi tsalits. Ya, musyrik al-Arab mereka beriman dengan dua makna pertama, ya, dari makna-makna rububiyah. Al-khalq, wal-rizq, wal-tadbir, mereka beriman dengannya. Dan juga al-milku atau al-mulku, mereka juga beriman dengan hal ini. Namun mereka dalam hal yang ketiga mereka kufur. Kemudian i'tiqadu anna li ghairillahi haqqul amri wan nahyi wat tasyri'. Meyakini bahwasannya selain Allah Subhanahu wa taala memiliki perintah, memiliki larangan, dan memiliki syariat, ini juga termasuk penyelewengan dalam hal ini. Ya, meyakini bahwasannya saya diperintahkan sholat 10 kali, 10 rakaat atau 50 kali oleh wali fulan atau kutub fulan. Ini jelas tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Kemudian juga meyakini bahwasanya i'tiqadu an-nasara fi ahbarihim wa ruhbanihim, dan juga keyakinan orang-orang Nasrani dalam ahli ibadah mereka, pada ahli ibadah mereka, dan juga pada ulama mereka, yang mana mereka mengharamkan apa-apa hal-hal yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengharamkan hal-hal yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah pembahasan tentang tauhidu al-uluhiyah. Salisan tauhidu al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini pengertiannya adalah ifradullahi azza wa jalla bi af'alil ibad. Ya, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan para hambanya. Ya, para hambanya, perbuatannya, ibadahnya harus hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini adalah kandungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa huwa madmunu kalimat tauhid la ilaha illallah. Kandungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena dalam la ilaha illallah ini ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah penafian, ya, menafikan. Sisi kedua adalah isbat, ya, mengisbat. Yang pertama, syiqqun nafi, sisi yang nafi, menafikan, meniadakan, adalah fihi ma'nal kufur bitaghut, yaitu mengkufuri taghut, ya, mengkufuri taghut. Adapun yang kedua adalah makna al-iman billah, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bitaghut," dan barang siapa yang kafir dengan taghut, wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia telah bertamasuk, ya, berpegang teguh dengan urwah al-wuthqa. Oleh Ibnu Abbas ditafsirkan bahwasannya maksud dari al-urwah al-wuthqa ini adalah kalimat la ilaha illallah, ya. Al-urwah al-wuthqa, tafsirnya Ibnu Abbas apa? Ibnu Abbas, la ilaha illallah. Ya, kemudian pengertian ta'rifat. Al-ilah itu adalah al-ma'bud al-muta'. Ya, Tuhan itu adalah yang diibadahi, yang disembah dan juga ditaati. Wa huwa alladzi tamilu ilaihil qulub. Ya, dan yang mana Tuhan itu adalah zat yang mana hati akan berpaling kepadanya. Ya, hati akan berpaling kepadanya, terutama ketika gelisah, ketika tertimpa musibah, ketika ada masalah, maka hati-hati akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tabiat manusia. Wa tashtaqu ilaihi, dan juga hati-hati itu akan kangen kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuharu fihi al-uqul, dan juga para akal-akal ini kebingungan dalam memahami seluruh hakikatnya, hakikat Tuhan. Ya, Tuhan adalah zat yang mampu di atas segala sesuatu. Adapun akal manusia sangatlah terbatas. Maka di sini akal manusia sangat kebingungan dalam memahami seluruh hakikat Tuhan. Wa tuharu fihi al-uqul. Adapun makna at-taghut secara bahasa lughatan adalah at-tughyan. Ya, tughyan dari kalimat tughyan. Taghut dari kalimat tughyan artinya huwa mujawazatu al-haddi, melampaui batas. Adapun secara syariat, kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin bihadhihi al-ibadah. Kullu, setiap semua yang ubida, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridha terhadap ibadah ini, terhadap perlakuan yang ditujukan kepadanya ini, dia ridha, maka ini ia dinamakan taghut secara syariat. Dan taghut ini memiliki dedengkot-dedengkot, memiliki kapten-kapten, memiliki para ro'asa, para ketua, yang mana ketuanya dijelaskan oleh para ulama ada 5. Ya, dedengkotnya taghut ini ada 5. Yang pertama adalah syaitan ad-da'i li'ibadati ghairillah, ya, setan atau yang mana ia ibadah selain Allah Subhanahu. Yang pertama. Kemudian al-hakim bi ghairi ma anzalallah, seorang yang berhukum kepada hukum selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-mubaddil li syar'illah, yang mengganti syariat Allah. Ya, mengganti apa? Syariat Allah. Yang keempat adalah orang yang mengaku bahwasannya ia mengetahui ilmu ghaib atau penyihir. Ya. Kemudian yang kelima adalah para ahli-ahli dukun, ya, yang mana mereka juga sama diibadahi
kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan mereka ridha dengan hal tersebut. Ini adalah ru'asa atau ru'usu atau taghut. Ada dengkotnya para taghut itu. Adapun taghut seperti yang dijelaskan tadi secara maknanya, secara syar'inya adalah kullu ma ubida min dunillah. Setiap yang diibadahi, ditaati dan juga diikuti dalam hal yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia ridha dengan ibadah ini, dengan pengikutan ini, dengan ketaatan ini. Makna syirkul akbar, syirik yang besar adalah huwallazi la yaghfiruhu Allah. Syirik akbar tidaklah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sarfu ayyi ibadatin minal ibadat li ghairillah. Dan syirik besar ini adalah ketika seseorang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memaksudkan ibadah dari macam-macam ibadah yang sangat banyak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun satu saja, walaupun ia tidak memaksudkan ibadahnya seluruhnya kepada selain Allah, walaupun beberapa saja, hal tersebut adalah syirik akbar. Adapun syirik al-asghar adalah kullu dzari'atin aw sababin wa sababin yuaddi ila asyirkil akbar. Setiap perantara dan setiap sebab yang menuju kepada syirik akbar. Asghar adalah sebab dan perantara. Adapun syirik akbar, ia adalah sarfu ibadah, menunjukkan ibadah, memaksudkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bentuk-bentuk kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Yang pertama adalah ad-du'a wal istighatsah wa talabul madad minal amwati wal ghaibin. Berdoa kemudian beristighatsah, minta pertolongan, wa talabul madad, artinya kurang lebih sama meminta pertolongan dari para mayit dan juga orang-orang yang tidak hadir, orang-orang yang tidak hadir di depannya dan yang tidak ia bisa jangkau dengan perantara-perantara di era modern saat ini seperti online dan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum 'an du'aihim ghafilun." Dan barang siapa yang lebih sesat daripada orang yang menyeru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana ia tidaklah mengijabahi doanya sampai hari kiamat, dan mereka yang disembah itu lalai, tidak akan memperdulikan doa-doa orang yang menyembah mereka atau berdoa kepada mereka. Dalam hal ini, doa meminta pertolongan ada dua sisi. Bisa menjadi syirik akbar, bisa menjadi syirik kecil. Bisa menjadi syirik akbar an yad'uwal mayyita bima huwa min khasa'isil uluhiyah. Ia berdoa kepada mayit terhadap sesuatu yang mana sesuatu tersebut adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala, kekhususan Tuhan. Seperti ia mengatakan, ya sayyidi fulan ishfiri maridi, wahai tuanku, ini orang mati, sudah mati, wahai tuanku fulan, sembuhkanlah penyakitku, atau orang yang sakit di antara keluargaku. Ini jelas minta kepada mayit untuk kesembuhan kepadanya atau kepada kerabatnya, dan yang mana kesembuhan tersebut tidaklah dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala.
penyembuhan penyakit adalah termasuk khosais uluhiyah, kekhususan Tuhan, kekhususan ilahi. Maka sorfuhu, ya, menujukannya, memaksudkannya kepada selain Allah, selain Tuhan adalah bentuk kesyirikan yang besar. Bentuk kesyirikan yang kecil, an yatluba minal mayyitid du'a ala annahu sabab. Ya, meminta kepada mayit, berdoa kepada mayit, dan ia meyakini bahwasanya hal tersebut menjadi sebab. Ya, fahada ittakhadha ma laisa bisababin sababa. Maka ini ia melakukan hal yang ia yakini sebagai sebab, padahal hal tersebut tidaklah sebuah sebab. Ya, ia melakukan sesuatu yang layaknya sebab, padahal sejatinya, sebetulnya hal tersebut tidaklah merupakan sebab diijabahi doa. Wali'annahu dzari'atun lisyirkil akbar, dan karena ia adalah wasilah, ya, kepada syirik yang besar, perantara kepada syirik yang besar, bahwa syirkun asghar, maka ini syirik kecil, syirik asghar, mithlu an yaqul, seperti halnya sebuah perkataan, ya sayyidi fulan, wahai tuanku, ud'ullah li an yashfiya li maridi, ya, wahai tuanku, berdoalah engkau kepada Allah, ya, ini kepada mayit, ya, ia maksudkannya, ia mengatakan kepada mayit, wahai tuanku fulan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tuannya sudah mati. Berdoalah kepada Allah untukku agar Allah menyembuhkan penyakitku. Ya. Kemudian di sini ada perhatian, hal yang perlu diperhatikan, mulahadhah yajuzu talabid du'a wal istighatsah minal hayyil hadir fima yaqdiru alaih. Yang boleh kapan kita meminta doa, ya, meminta tawasul, kapan? Kepada meminta pertolongan kepada orang yang hidup, yang hai, yang hadir, ya, yang hadir di depan kita, maupun yang dapat kita hubungi dengan wasilah-wasilah yang ada di zaman sekarang, online dan sebagainya, fima yaqdiru alaih, dan juga yang ia mampu, ya, yang ia mampu. Jadi syaratnya ada 3. Dia hidup, dia hadir di depan kita atau bisa kita hubungi, ya, dan ia mampu untuk melakukan hal yang kita mintai tolong terhadapnya. Selanjutnya, yang kedua, yang termasuk bentuk dari atau indikasi dari kesyirikan di tauhid al-uluhiyah adalah adzabhu li ghairillah. Adzabhu li ghairillah, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Tuhanmu, untuk Rabbmu, untuk Allah semata, dan juga sembelihlah untuk Allah semata. Allah juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, salatku, ibadahku, ya. Maksudnya nusuk di sini adalah penyembelihanku, ya, penyembelihan hewan-hewan kurban itu, wa mahyaya, dan juga hidupku, wa mamati, dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Halatuz zabh, keadaan menyembelih, ya. Dalam menyembelih ada keadaan-keadaan. Zabhun li ghairillah wa lam yusammi ghairahu, ya, menyembelih untuk selain Allah, ya, untuk selain Allah, namun walam yusammi ghairahu, namun ia tidak mengatakan bismi, ya, bismi orang tersebut, bismi makhluk tersebut, ya, ia tetap melakukan bertasmiyah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, namun ia meniatkan, memaksudkan penyembelihannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya, menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, untuk penunggu gunung, ya, atau penunggu jembatan dan sebagainya. Jika ia meniatkan kepada mereka, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam menyembelih ia bertasmiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini tetap yang namanya syirik akbar. Kemudian keadaan yang kedua adalah dzabhun li ghairillah wa samma ghairah, yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan
juga menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih parah lagi. Ya sudah niatnya kepada selain Allah, menyebutnya di awal sembelihannya juga apa? Juga selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk syirik akbar, tidak ada keraguan. Kemudian yang ketiga adalah dzabhun lillahi fi makanin yuzbahu fihi li ghairillah. Ya, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, ya niatnya untuk Allah, namun disembelihnya di tempat yang mana di tempat tersebut biasa disembelih hewan-hewan ternak untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh juga dilakukan, namun derajatnya tidak sampai syirik akbar. Ini adalah syirik asghar. Karena ia adalah wasilah kepada syirik akbar, ya perantara kepada syirik akbar. Selanjutnya yang keempat adalah dzabhun lillah, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala inda atabati baitihi lidaf'il jin. Ya, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala niatnya di pekarangan rumahnya atau di pintu rumahnya, lidaf'il jin, agar jin tidak masuk, agar jin-jin pada tidak mengganggunya. Maka ini juga sama, adalah syirkun asghar. Ya. Kemudian juga araqad dama inda qadami sultanin ta'ziman. Ya, mengucurkan darah, menyembelih sesembelihan untuk penguasa sebagai ta'zim, pembesaran kepadanya. Ya, menyembelih sesuatu untuk penguasa, ya, untuk pembesar kaum, sebagai diniatkan sebagai ta'ziman kepadanya, ini juga tidak boleh karena termasuk syirik akbar, karena niatnya ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya termasuk bentuk indikasi syirik di tauhid uluhiyah adalah an-nadhru, ya nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, nazar artinya sumpah. Kurang lebih artinya sumpah. Ya, jadi nazar itu adalah sumpah atau janji kepada diri sendiri, ya, seseorang kepada diri sendiri agar ia melakukan sebuah ketaatan, ya, tentunya ketaatan yang sunnah, yang tidak wajib, ya, karena yang wajib harus dikerjakan, tidak boleh yang wajib dinazarkan, ya. Karena yang wajib walaupun tidak ada nazar tetap harus apa? Dikerjakan. Ya, jadi janji seseorang kepada dirinya sendiri, ya, sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji kepada dirinya sendiri untuk melaksanakan ketaatan yang sunnah tentunya, yang mana ia berharap setelahnya untuk mendapatkan kenikmatan dari duniawi. Ya, kenikmatan duniawi. Ia mendapatkan dari hal yang telah ia lakukan kenikmatan duniawi. Dan nazar ini ada nazar yang ketaatan, ya, nazar dalam ketaatan. Ada nazar yang tidak diperbolehkan, nazar maksiat atau nazar syirik, itu tidak diperbolehkan, atau nazar kepada hal yang tidak dimiliki itu tidak diperbolehkan. Ada nazar yang dalam ketaatan, ada nazar yang mutlak, ya. Nazar yang mutlak. Nazar artinya tadi kita artikan bersumpah. Ya, contohnya nazar mutlak adalah demi Allah saya akan umroh setiap tahun sekali, atau demi Allah saya akan melakukan sholat malam seminggu minimal 3 kali. Ya, mungkin ia malas tadinya atau terjadi sebab yang lain, maka ia menadarkan dirinya, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji kepada dirinya sendiri untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Ya, ketaatan yang bukan wajib. Ya, tidak bisa kita bernadar
saya bernadar jika Allah mengabulkan permintaan saya, maka saya akan sholat 5 waktu. Tidak boleh, karena sholat 5 waktu itu sudah wajib dilakukan. Jadi nazar yang mutlak tadi adalah kita berjanji, mewajibkan kepada diri kita sendiri, berjanji, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan tanpa apa? Tanpa embel-embel. Tanpa mengharapkan balasan duniawi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena mungkin malas atau mungkin sesuatu yang lain. Ya, ini adalah nazar mutlak. Ada yang nazar muqayyad. Ya nazar apa? Nazar muqayyad beribadah, menjanjikan ya jika saya ranking 1, saya akan menyembelih unta atau menyembelih kambing untuk Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jika saya dapat menjadi PNS, saya akan umrah atau saya akan sholat sepanjang 1 tahun penuh, sholat malam dan seterusnya. Ya. Itu adalah nazar dalam ketaatan. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melakukan nazar yang pertama, yang mutlak, ya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yang mana mereka orang-orang yang akan masuk surga dan meminum minuman surga dengan bejana-bejananya, dengan gelas-gelasnya yang sangat indah. Mereka diantara sifatnya adalah yufuna bin nadri, yang mereka melaksanakan nazar mereka. Maksudnya adalah nazar yang mutlaqah ini. Nazar yang mutlaqah ini terpuji ya, menyemangati diri kita sendiri. Adapun yang kedua, nazar yang muqayyad ini hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Sebagian ulama bahkan mengharamkan nazar ini. Ya, nazar yang ada embel-embelnya, karena nazar ini la yustakhraju illa minal bakhil, tidaklah keluar kecuali dari orang yang bakhil. Ya, tidaklah keluar kecuali dari orang yang bakhil. Adapun nazar yang tidak diperbolehkan adalah nazar kepada maksiat. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitku, maka aku akan bunuh dia. Maka aku akan bunuh kamu. Ini nazar ya, bersumpah untuk melakukan kemaksiatan. Ya, maksiat ya, membunuh orang seperti yang kita ketahui adalah sebuah kemaksiatan yang tidak boleh kita lakukan. Maka bernazar ketika Allah menyembuhkan penyakitnya, ia bernazar untuk membunuh seseorang, maka ini tidaklah diperbolehkan. Kemudian juga yang tidak boleh adalah nazar kepada sesuatu yang tidak ia miliki. Ya, nazar kepada sesuatu yang ia tidak miliki. Jika Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitku, maka aku akan sembelih untanya atau kambingnya tetanggaku. Ya. Maka aku akan sembelih kambingnya tetanggaku. Ya, ini dia tidak memilikinya. Maka ini tidak boleh dilakukan. Ia harus kembali dari nadarnya dan harus melakukan kafarah. Kafarahnya mengit'am 6 orang miskin atau memberikan makan mereka kepada 6 orang miskin, atau memberikan mereka kiswah, ya, memberikan mereka sandang pakaian, atau jika tidak mampu, ia harus berpuasa 3 hari. Harus berpuasa 3 hari. Nazar di sini bisa terjadi atau bisa menjadi syirik akbar dan bisa menjadi syirik asghar. Ya. Menjadi syirik akbar ketika ia meyakini bahwasannya ia bernadar, meyakini bahwasannya ia bernadar kepada sesuatu dan sesuatu tersebut ia ta'zimi, ia besarkan seperti ia membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bernadar jika Allah sembuhkan penyakit, atau jika malaikat fulan atau nabi fulan atau wali fulan sembuhkan penyakitku, maka aku akan titik-titik seperti itu ya. Jadi ia meyakini bahwasanya yang ia nadari adalah selain Allah Subhanahu wa taala, dan
makhluk tersebut bisa melakukan atau ia ta'zimi seperti ta'zimnya ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang syirik asghar adalah menjadikan sebab, ya, seperti tadi menjadikan sebab atau wasilah. Ya, menjadikan sebab atau wasilah ini adalah syirik asghar. Di sini ada mulahadhah, ya, catatan bahwasannya al-ghalib fi nadri li ghairillah halatu asyirkil akbar. Ya. Jadi kebanyakan nazar yang dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini keadaannya syirik akbar, ya, kebanyakannya ghalibnya. Baik, sekarang yang keempat adalah al-halifu bi ghairillah. Ya, al-halifu bi ghairillah. Bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sama apabila seseorang meyakini bahwasannya yang ia jadikan sumpah itu besarnya menyamai Allah Subhanahu wa taala, ia menta'zimi dengan ta'zim yang sama ia dengan Allah Subhanahu wa taala ketika menta'ziminya, maka ini adalah hukumnya syirik akbar. Ya. Namun apabila ma yajri ala al-sinatil 'ammah min al-halifi bil makhluk, menjadi syirik asghar ketika seseorang tidak meyakini bahwasannya yang ia sumpahi, ya, yang ia jadikan sumpah itu tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di Indonesia yang pernah saya dengar demi Rasulullah, ya, demi Rasulullah, dan orang tersebut saya yakin tidak menjadikan Rasulullah tandingan atau sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah apa? Syirik asghar. Yang mana hal tersebut menjadi wasilah dan juga menjadi perantara kepada syirik akbar. Kemudian selanjutnya adalah syirkul kubur. Ya, syirkul kubur. Ini ada beberapa keadaan. Di antaranya at-tamassuh bil kubur. Ya, mengusap-ngusap badan, mengusap-ngusap tangan kepada kuburan. Ini bisa menjadi syirik akbar apabila ia meyakini bahwasannya dari ia mengusap-ngusapkan dirinya atau tangannya kepada kuburan tersebut dapat memberikan manfaat atau madharrah. Ya, dapat memberikan manfaat atau madharrah dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirik yang besar. Adapun syirik yang kecil, an ya'taqida anal mutamassah bihi sababun li jalbin naf'i aw daf'id dhar. Meyakini bahwasannya hal yang disentuh tersebut, ya, kuburan tersebut, ini adalah sebab, ya, sebab datangnya manfaat atau madharrah. Ini namanya syirik kecil. Ya, tetap dosa sama. Namun syirik akbar jelas kita ketahui dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian juga termasuk hal yang dilarang dalam kuburan adalah at-tawaf haulal kubur, ya, bertawaf, memutari kuburan, ya, memutari kuburan sebagai ta'zim kepada orang yang dikubur kepada di dalamnya, ya, sebagai pengagungan kepada orang yang dikubur di dalamnya. Ini juga termasuk syirik yang besar. Juga termasuk syirik kubur adalah as-salatu fil masajid al-mabniyah al-kubur. Ya, salat di masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan. Ya, salat di masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan. Hukmu sholati fiha, hukum salat di dalam masjid tersebut, man kana qasidan lil qabri bi ghardis sholati fi aw 'indahu taqarruban aw ta'dhiman li sahibil qabri fa sholatuhu batilah. Barang siapa yang meniatkan salat di atas kuburan tersebut untuk mentakzimi, untuk membesarkan, untuk mengagungkan orang yang dikubur di dalamnya, di bawahnya, maka salatnya apa? Batil. Salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia harus mengulangi salatnya. Kemudian man shalla fihi ittifaqan li ghardi ghairil qabri ma'a ilmihi fa salatuhu sahihah ma'al itsm. Barang siapa yang salat, ya, di dalam masjid tersebut yang dibangun di atas kuburan, namun ia meniatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mentakzim, tidak meniatkan untuk mentakzim kuburan, tidak meniatkan untuk membesarkan orang yang dikubur di dalamnya, dan dia juga mengetahui hal tersebut, maka salatnya benar, ya, salatnya sahihah, tidak perlu mengulang lagi, namun ia tetap mendapatkan
dosa, tetap mendapatkan dosa. Man shalla wa huwa la ya'lamu anna al-masjida fihi qabrun fa sholatuhu shahihah wa la itsma alaih. Barang siapa yang sholat kemudian ia tidak mengetahui bahwasannya ada kuburan ternyata di bawahnya atau dibangun di atas kuburan, ya, atau di depan masjid tersebut ada kuburan, maka sholatnya sahihah, ya, sholatnya sahih, tidak perlu mengulangi dan tidak ada dosa atas dirinya. Halaman terakhir, ya, yang keenam, ta'liqu al-hilaq wal khuyut wa hadwati al-hisan wal kharaz wal wada'i wat tamaim wa ghairiha. Ya, menggantungkan al-hilaq, gelang-gelang, wal khuyut, ya, benang-benang, wa hadwati al-hisan, ya, tapal kuda, ya, tapal kuda atau sepatunya kuda itu, wal kharaz, ya, permata-permata yang dilubangi kemudian ditali di tangan-tangan, kemudian al-wada'i, ya, kerang-kerang atau keong-keong, ya, rumah keong atau kerang itu namanya wadi'ah, wada'i. Kemudian juga at-tamaim, batu-batuan yang biasanya orang Arab zaman dahulu menjadikannya untuk melindungi diri anak-anak mereka dari penyakit ain, ya, dari penyakit ain dan selainnya, ya, menggantungkan hal-hal tersebut, ya, maka hal tersebut termasuk hal yang dapat mempengaruhi kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah." Barang siapa yang memasang, barang siapa yang menggantungkan tamimah tadi, ya, bebatuan-bebatuan untuk melindungi diri dari penyakit, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakannya. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa saja menimpakan penyakit-penyakit kepadanya. Ya, al-uqubah binaqidi qasdihi. Ya, sebagai hukuman terhadap yang menyelisihi niatnya. Ya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Sama, ya, barang siapa yang menggantungkan wada'ah tadi, wada'ah, ya, kerang-kerang atau rumah-rumah keong yang dikeluarkan dari laut, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menyempurnakan, tidak akan membenarkan dan tidak akan mengaminkan maksudnya tadi. Ya, hajatnya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan sesuatu, hal-hal seperti ini bisa menjadi syirik yang besar dan juga bisa menjadi syirik yang kecil. Bisa menjadi syirik yang besar ketika ia meyakini bahwasannya yang ia gantungkan tadi itu dapat memberikan manfaat dan madarat, ya, bukan wasilah, dapat memberikan manfaat dan madarat dari hal tersebut, maka ini adalah syirik yang besar. Syirik kecil apabila menjadikannya sebab, ya, sebab saja, sebab datangnya manfaat dan datangnya madarah, ini syirik kecil. Yang ketujuh, at-tatayyur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-tiyaratu syirkun. Ya, tiyarah adalah sebuah kesyirikan. Apa itu at-tatayyur? Huwa at-tasya'um wa at-tafa'ul bit-tuyur wa ghairiha. Ya, jadi datangnya sikap pesimis, ya, tasya'um, ya, pesimis, au tafa'ul atau optimis, bit-tuyur, karena dikaitkan adanya burung-burung. Kalau burung hitam, burung gagak hitam, wah, ini tanda apa? Tanda pesimis. Kalau burung yang indah, yang warna-warni, wah, ini optimis. Dan selain burung pula, yang mana hal tersebut tidaklah menjadi sebab syar'i, maka ini adalah bentuk yang dapat merusak tauhid uluhiyahnya seseorang. Ya, bisa menjadi syirik akbar dan bisa menjadi syirik asghar, tergantung i'tiqadnya, tergantung niatnya. Ya. Syirik besar apabila ia meyakini bahwasannya hal-hal tadi yang ia jadikan tatayyur tadi, burung atau cuaca dan lainnya tadi, ini bisa memberikan manfaat dengan sendirinya atau madarat dengan sendirinya. Ini syirik akbar. Dan syirik asghar apabila menjadikan sebab saja, seperti hal-hal yang lainnya.
Selanjutnya yang terakhir adalah at-tawassul al-bid'i. Tawassul yang bid'i, hal yang dapat menghancurkan, melemahkan syirik atau tauhid uluhiyah adalah at-tawassul al-bid'i. Apa itu tawassul al-bid'i? An yatawassala bidzatin Nabi sallallahu alaihi wasallam au jahihi. Bertawassul dengan zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan jahnya Nabi, dengan kedudukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqaddimuha baina yaday du'aihi, dan ia mengawali tawassul tersebut dengan zat Nabi, dengan hak Nabi, dengan jah Nabi, kedudukan Nabi di awal-awal doanya. Wa fihi khilafun baina ahli ilmi, ada khilaf di antara para ahli ilmu. Walakin tarku as-sahabah lahu ma'a hajatihim ilaihi dalilun ala annahu bid'ah. Namun sahabat yang meninggalkan hal tersebut walaupun mereka butuh sebetulnya terhadap hal tersebut, maka ini adalah dalil bahwasanya hal tersebut adalah bid'ah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tawassul, ada tawassul yang masyru', ada yang tawassul yang mamnu'. Yang masyru', yang disyariatkan, yang dibolehkan ketika kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertawassul dengan Razzaq, zat yang Maha memberi rezeki, untuk agar Allah memberikan kita rezeki. Kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Al-Ghaffar, zat yang Maha mengampuni, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan seterusnya. Ini adalah bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Selanjutnya juga ada tawassul bil amalis salih. Tawassul dengan amal-amal soleh. Kita melakukan amal soleh, kita sholat malam semalam suntuk, ya, kita bersedekah, kita bersedakat, berzakat, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita bantuan, agar Allah memudahkan perkara kita, maka ini adalah tawassul dengan amal soleh. Kemudian juga ada tawassul bidu'ai ar-rajulis salih. Tawassul dan doanya hamba yang saleh, ya, yang saleh, yang tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bermaksiat, maka boleh kita meminta doa tawassul kepadanya, ya. Ada tawassul dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah bid'ah, tawassul yang bid'ah. Sebagian ulama membolehkan, ya, seperti Imam Ahmad dan lainnya membolehkan tawassul dengan hal tersebut, namun jumhur ulama yang lebih banyak tidak membolehkannya. Tawassul juga ada tawassul yang syirik, ya, tawassul kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih tadi juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bernazar untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala tadi jika diniatkan kepada selain Allah, adalah bentuk-bentuk tawassul yang mamnu', yang tidak diperbolehkan, yang syirik. Para ikhwah, para akhwat, para mahasiswa-mahasiswi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja kuliah kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita rezeki, memberikan kita kenikmatan ibadah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah kita dan juga memasukkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.